Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi sahabat dan mitra kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat kasih selalu berada dalam lindungannya dan tetap sehat di dalam kondisi pandemi ini. Saya mengucapkan selamat datang pada acara live Instagram Rumah Sakit Restu Kasih. Perkenalkan, saya Wiranti Wirawan, selaku pembawa acara akan menemani sahabat kasih hingga 30 menit ke depan. Hari ini kita akan mengenal mengenai pengapuran sendi lutut dan cara menanganinya. Hari ini saya sudah ditemani oleh pembicara yang ahli dalam bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi baru di rumah sakit kami. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Muhammad Ade Junaidi, SPOT. Selamat datang dokter. Ya, selamat datang Mbak Ranti, terima kasih waktunya. Ya, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri agar sahabat kasih lebih mengenal dokter Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kasih di rumah dan di luar sana. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ade Junaidi, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya sudah menjadi dokter selama 11 tahun dengan lulus dokter umumnya dari Universitas Indonesia dan bekerja sebagai dokter umum selama 5 tahun dan melanjutkan studi di spesialis ortopedi di Universitas Indonesia juga selama 5 tahun dan saat ini sudah 1 tahun berpraktek sebagai dokter ortopedi. Ya, terima kasih. Baik sahabat, berikut tadi sudah dijelaskan secara singkat profil dokter Ade. Untuk pembukanya dok, mungkin dokter dapat menjelaskan secara singkat sebenarnya apa sih dok pengapuran sendi lutut itu? Oke Mbak Hanti, jadi kalau kita bicara tentang pengapuran sendi lutut, kita harus tahu dulu tentang sendinya itu sendiri ya. Jadi mungkin orang awam banyak belum tahu sendi itu sendiri. Jadi sendi itu adalah suatu sambungan antara dua tulang, di mana di ujung tulang tersebut itu ada tulang rawan sendi, di mana dibungkus oleh sebuah kapsul dan dilewati oleh beberapa otot-otot yang melekat di sekitarnya, sehingga si sendinya itu bisa bergerak atas kerja si otot tersebut. Nah, untuk pengapuran sendinya sendiri, terutama lutut ya, yang disebut sebagai pengapuran sendi itu di dalam dunia kedokteran disebut sebagai osteoartritis ya. Osteoartritis itu suatu keadaan di mana terjadinya kerusakan secara progresif tulang rawan yang tadi saya jelaskan tadi, sehingga terjadi suatu reaksi-reaksi peradangan di sekitar sendi tersebut sehingga dapat semakin rusak seiring berjalannya waktu. Nah, kenapa sih sekarang banyak dibilang pengapuran sendi? Sebenarnya kalau kita ngomong pengapuran sendi, itu kita balik lagi sama kayak dulu guru-guru kami itu menjelaskan ke pasien-pasiennya. Kenapa ada tiba-tiba ada kata-kata pengapuran itu ya? Jadi setiap kali ada pasien-pasien usia tua gitu ya, dan dilakukan ronsen pada sendi tersebut dan memang ternyata didapatkan seperti ada gambaran putih-putih Mbak Ranti. Oh, jadi di ronsennya itu gambaran putih-putih, terus di samping-samping sendi-sendinya itu terdapat ada seperti penulangan baru, sehingga guru-guru kami itu bilangnya menjelaskan ke pasiennya seperti gambaran kapur. Nah, jadi kami ada kapur-kapur nih Bu, seputih-putih. Nah, makanya kenapa tren namanya pengapuran awalnya dari seperti itu, supaya orang-orang awam tuh mengerti bahasa kedokteran, lebih mudah untuk dicerna, sehingga bisa menjelaskan ke orang-orang lain tentang penyakitnya tersebut gitu. Kalau secara medis itu bahaya atau bagaimana dok? Ya, kalau dilihat dari secara medis sebenarnya kan ini penyakit yang tadi saya jelaskan progresif. Jadi sebenarnya dia akan terus menerus dalam jangka waktu yang lama sebenarnya. Tidak langsung. Jadi tidak langsung, sifatnya tidak langsung mematikan atau tidak langsung membuat sendi itu rusak secara tiba-tiba, karena memang prosesnya itu memang lama gitu. Jadi keluhannya pun juga semakin lama semakin berat. Jadi kita bisa menerka-nerka dan bisa evaluasi dari awal, dari mulai gejala ringan sampai gejalanya makin berat. Jadi kita bisa mengobatinya sesuai dengan gejalanya tersebut.
Jadi memang jangka waktu sampai pengapuran sendi itu jangka waktunya lama ya dok ya? Iya. Tidak secara tiba-tiba jadi pengapuran, tidak ya dok ya? Benar. Jadi dok, beberapa waktu lalu tim kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat kasih. Banyak nih dok sahabat kasih yang ingin tahu lebih dalam mengenai pengapuran sendi lutut. Beberapa di antaranya ada pertanyaan, dokter, penyebab utama dari pengapuran sendi lutut itu apa ya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan dok. Ya, jadi tadi dari sesuai dengan definisi awalnya tadi ya, suatu kerusakan tulang rawan sendi yang progresif. Jadi karena progresif kita berkaitan dengan usia pasiennya. Jadi makanya biasanya selalu berkaitan sama faktor resiko penyakit manula. Dan biasanya memang menyerang di atas usia-usia 50 tahun, di mana struktur dari tulang rawan sendi itu sudah berubah karena berkurangnya air, matriks-matriksnya itu berkurang sehingga si tulang sendinya itu tidak semakin baik untuk menahan beban yang dialami sendinya tersebut sehingga dia akan rusak. Jadi kalau ditanyakan penyebabnya itu satu paling sering adalah usia tua di atas 50 tahun. Namun ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang bisa mempercepat kondisi tersebut gitu. Seperti misalkan pada usia muda kita suka olahraga ataupun memang terjadi suatu kecelakaan yang melibatkan terjadinya cedera pada lutut, baik itu cedera sendi ringan ataupun sampai melibatkan patah sekitar lutut sehingga terjadi suatu kerusakan jaringan sebelumnya dan berefek pada kerusakan tulang rawan tadi yang saya jelaskan. Maka pada usia-usia muda, baik sebelum 50 tahun, bisa terjadi beberapa tahun, 3-5 tahun setelahnya terjadi pengapuran dini. Oh, jadi lebih cepat ya dok ya? Jadi lebih cepat, jadi tidak harus terjadi pada usia tua saja. Ternyata memang ada faktor-faktor di mana mempercepat terjadinya pengapuran sendi. Itu satu. Yang kedua, ada pula usia-usia muda yang berat badannya berlebih atau obesitas, sehingga lutut itu menerima bebannya lebih besar. Jadi lebih sulit ya dok ya? Memang 3-4 kali berat badan kita itu sesuai dengan literatur penelitiannya diterima oleh lutut. Jadi kalau seandainya bayangkan kalau seandainya kita punya berat badan yang obes besar ya, nah lutut kita menerima 3 kali lebih besar dari berat badan kita, sehingga secara tidak disadari lutut itu akan lama-kelamaan akan terjadi proses degenerasi atau terjadi peradangan yang kronik sehingga si tulang rawannya itu akan lebih cepat rusak sehingga akan mengakibatkan pengapuran sendi lebih dini gitu. Jadi selain untuk menjaga berat badan, ketika olahraga kita juga harus hati-hati seperti itu ya dok? Iya benar. Makanya biasanya atlet gitu ya, atlet di briefing dulu tuh sebelum mau latihan gitu. Apalagi kalau atlet kan kerjanya kan memang olahraga terus ya pekerjaannya. Makanya harus ada tim dokternya yang mengawasi sehingga supaya atlet itu tidak cedera sebelum terjadinya kompetisi atau ada suatu latihan di luar apa segala macam untuk mengurangi terjadinya cedera. Nah itu salah satunya adalah mengurangi terjadinya pengapuran dini itu gitu. Jadi sebelum melakukan olahraga itu ada pemanasan dulu ya? Iya benar, salah satunya itu sebenarnya. Ya. Jadi dok, tadi kan pengapuran sendi ini tidak hanya untuk lanjut usia ya dok ya. Cara mendeteksi dini pengapuran sendi itu bagaimana ya dok, biar kita bisa dapat mendeteksi secara lebih cepat untuk mencegah hal itu gitu. Jadi memang keluhan yang paling sering terjadi itu adalah nyeri pada sendi yang terlibat. Gitu ya. Kalau pada lutut ya nyeri lutut. Nah karena memang sebenarnya untuk mendeteksi dini awal sebenarnya ada pemeriksaan misalkan pada pasien-pasien yang belum ada nyeri lutut tapi usianya sudah mulai manula atau udah mendekati usia-usia yang lanjut usia, itu bisa dilakukan pemeriksaan ronsen pada sendi tersebut atau sendi lutut. Atau memang kalau misalkan pada ronsen tidak terlihat ada gambaran-gambaran awal gitu pengapuran sendi, ada pemeriksaan yang lebih advance seperti misalkan artrogram ataupun MRI untuk melihat tulang rawan tadi
melihat bentuk dan struktur tulang rawan tadi, apakah terjadi defek atau kerusakan pada tulang rawan sendi. Karena kerusakan pada tulang rawan sendi itu nggak bisa dirasakan tuh Mbak Ranti. Jadi kalau misalkan tulang rawan sendinya itu sudah mulai rusak sedikit-sedikit, biasanya belum nyeri. Nah, tidak merasakan ya? Tidak merasakan apa-apa. Jadi setelah sudah mulai rusak, nah kita baru merasakan nyeri. Nah, mungkin deteksi dininya itu memang seperti tadi, ada ronsen-ronsen ataupun MRI atau artrogram yang bisa melihat kondisi awal permukaan sendinya tersebut, sehingga kita bisa mencegah lebih awal dengan memberikan latihan-latihan, terus memberikan edukasi, sehingga pasien-pasien itu bisa lebih sejak awal mencegah terjadinya pengapuran dini. Sebaiknya ronsen dilakukan pada umur berapa ya dok ya? Ya, jadi ronsen dilakukan sebenarnya bila ada keluhan berhenti. Oh, ada keluhan. Jadi kalau seandainya tidak ada keluhan, kita biasanya melihat faktor resiko si pasiennya. Jadi kita lihat apakah dia seorang atlet, yang tadi saya bilang, apakah dia obesitas, apakah dia memang kalau kita bicara tentang pengapuran itu biasanya berkaitan sama usia tua yang sudah ada penyakit penyertanya seperti sakit gula, sakit ginjal, atau penyakit-penyakit autoimun yang bisa melibatkan peradangan sendi, sehingga kita bisa lebih awal untuk melakukan deteksi dini. Cuman kalau untuk pemeriksaan awal kita selalu menanyakan apakah ada nyeri, karena nyeri adalah tanda awal sesuatu yang patologis atau ada sesuatu yang tidak biasa pada sendi lutut tersebut gitu. Biasanya gitu. Jadi ketika sahabat kasih sudah mulai merasakan nyeri, sebaiknya langsung datang ke dokter untuk ditanyakan, untuk diperiksa lebih lanjut ya dok ya? Iya benar, karena memang nyeri itu tidak serta-merta untuk osteoporosis, untuk osteoartritis aja atau pengapuran sendi. Ada beberapa kayak osteoporosis, terus artritis atau radang sendi lain, ataupun tadi yang saya bilang, karena di sekitar sendi itu ada banyak strukturnya gitu. Bisa jadi bukan sendinya yang bermasalah, tapi ternyata ototnya meradang, atau ada peradangan di sekitar jaringan-jaringan sendi. Itu juga menyebabkan nyeri pada lutut. Sehingga kita harus lebih aware atau lebih waspada pada ada keluhan nyeri, sehingga bisa diperiksa lebih lanjut, lebih awal, sehingga bisa tahu masalahnya di mana, apakah benar suatu pengapuran sendi atau bukan. Jadi ketika kita mendeteksi lebih awal, kita juga bisa mencegahnya ya dok ya? Iya benar. Agar selanjutnya tidak lebih parah, tidak lebih sakit bagi pasien. Iya benar. Jadi untuk sahabat kasih, khususnya bagi sahabat kasih yang memiliki faktor risiko seperti yang telah dijelaskan oleh dokter Ade, misalnya atlet atau sudah mulai masuk lanjut usia, atau memiliki penyakit autoimun dan sebagainya, sebaiknya apabila merasakan nyeri pada lutut segera diperiksakan, bisa dikonsultasikan ke dokter Ade. Ya, kurang lebih seperti itu ya dok ya? Ya boleh berarti. Untuk preventifnya dok, atau cara pencegahannya, pencegahan untuk pengapuran sendi lutut itu bagaimana ya dok? Tadi yang kita bahas sedikit di awal. Kalau berhubungan dengan profesi atlet ya memang sebenarnya harus ada prosedur dia pemanasannya supaya mencegah dia cedera. Kalau sebelumnya dia obesitas gitu ya atau lebih baik memang edukasi supaya sebelum waktunya terjadi berat badannya diturunkan sehingga beban si sendinya juga semakin turun. Nah, kontrol diet juga ada di dalam situ ya dok. Itu. Cuman kalau mencegah, nah ini adalah yang banyak orang mungkin belum memahami bahwa pengapuran sendi itu sebenarnya adalah proses alami sebenarnya Mbak Ranti. Oh alami. Semua orang akan mengalami, tinggal menunggu waktunya karena gitu, dok. Itu suatu tadi degeneratif, penyakit degeneratif yang seiring bertambahnya usia. Karena nantinya akan tulang rawannya akan berubah sendiri gitu. Nanti akan bertambah usia, tulang rawannya akan berubah sendiri, lama-kelamaan akan rusak. Sehingga makanya dibilang penyakit ini bertahap, lama-kelamaan akan semakin rusak. Jadi makanya kalau dibilang ada pencegahannya, kita nggak bisa mencegah 100% karena sebenarnya ini proses alami. Jadi kita cuma bisa mengedukasikan ke pasien bahwa nantinya akan seperti itu. Sehingga kita sebelum terjadinya kondisi seperti itu kita bisa lebih
memahami dari awal bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana cara melatih atau merubah pola hidup sebenarnya. Merubah pola hidup yang lebih baik sehingga kita bisa mencegah kondisi tadi di saat tuanya nanti gitu. Jadi walaupun tidak bisa dicegah 100%, kita bisa mempersiapkan diri ketika menghadapi hal tersebut ya dok? Iya benar. Untuk makanan dan minuman sendiri dok, apakah ada makanan dan minuman tertentu yang bisa meningkatkan faktor dari pengapuran sendi itu dok? Ya, jadi kalau dari makanan sendiri itu memang makanan-makanan yang bisa memicu peradangan seperti gula yang tinggi. Itu makanya ada berhubungan sama pasien-pasien yang mengalami obesitas ya, sama satu lagi pasien-pasien sakit gula. Karena gula yang tinggi, kandungan gula yang tinggi atau seperti minuman yang kayak seperti soda ya berarti kan banyak gulanya ya, kayak kan soda-soda itu kan banyak kandungan gulanya. Itu tanpa disadari dia merangsang proses peradangannya lebih cepat sehingga merusak selnya di sekitar sendi. Jadi ya tanpa disadari biasanya lebih cepat terjadi pengapuran. Nah terus pengapuran sendi itu tidak serta-merta berdiri sendiri biasanya. Jadi biasanya ada orang yang pengapuran sendi, saya punya riwayat asam urat juga gitu. Ternyata asam urat lebih kompleks. Jadi pengapuran sendi saya juga punya riwayat darah tinggi juga. Oh darah tinggi kenapa? Karena ternyata memang konsumsi garam yang tinggi juga sama produk-produk seperti MSG atau produk-produk dari produk gitu ya, yang kayak fast food itu juga bisa merangsang terjadinya inflamasi atau peradangan di tubuh kita, sehingga tanpa disadari sel-sel yang di sendi pun juga ikut terlibat dan punya andil dalam terjadinya pengapuran sendi gitu. Terutama di bagian gula itu ya dok ya, sangat berpengaruh ya untuk sendi dan untuk obes juga takutnya. Apalagi zaman sekarang dok, kan makanan mulai macam-macam ya dok ya. Banyak nih sahabat kasih, khususnya milenial itu sukanya sama boba. Wah itu bagaimana tanggapan dokter? Jadi ya Bu, ya ini kita sedikit keluar dari tema sedikit ya. Kalau boba itu ya memang apapun produknya, apapun perusahaannya, sebenarnya kan kandungan dari minuman itu kan manis. Gulanya sangat banyak ya dok ya. Banyak. Jadi memang kita harus batasin dan pengawet-pengawetnya pun juga harus dibatasin karena sebenarnya pengawet makanan juga merangsang timbulnya radikal bebas. Nah, ternyata memang di literatur pengapuran sendi itu juga disebutkan bahwa salah satu andilnya itu adalah selain peradangan itu adalah adanya zat-zat radikal bebas yang beredar sekitar sendi. Nah, itu yang kayak tadi saya bilang produk makanannya pun apakah itu bisa memicu radikal bebas pada sendi sehingga itu bisa merusak lebih awal gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai itu sebenarnya. Jadi ya sebaiknya sih ya kalau untuk makanan, minuman atau makanan seperti itu dibatasi. Bukan sebenarnya tidak boleh 100%, cuman dibatasi dengan konsumsi kita seberapa kali sebulan atau 1 kali sebulan, atau memang tidak boleh sering-sering karena memang tanpa disadari, tanpa minum boba pun kita makan yang high glukosa juga bisa menyebarkan itu. Bisa meningkatkan ya, dan satu lagi memang paling sering tuh masyarakat itu banyak yang asam urat. Nah, jadi makanya kondisi tersebut juga harus diedukasi ke pasien-pasiennya bahwa produk-produk yang memicu asam urat seperti kacang-kacangan, melinjo atau emping atau jeroan gitu ya, yang banyak mengandung purin di dalamnya itu juga harus dihindarin, dibatasin supaya tidak menumpuk di sendi yang akan memicu atau memperberat terjadinya peradangan sendi. Nah, itu juga harus diwanti-wanti ke pasiennya. Makanya kita melakukan terapi ke pasien pengapuran sendi itu tidak sama, nggak sama, beda-beda tergantung dari kondisi dan pasiennya. Jadi makanan yang perlu diwaspadai itu seperti gula yang berlebih, kemudian ada garam atau pengawet yang berlebih, dan juga makanan-makanan yang memicu asam urat ya dok ya, seperti kacang-kacangan, jeroan, dan apa tadi emping ya dok ya kalau tidak salah. Melinjo ya. Melinjo. Terus dok, untuk pasien yang sudah mengalami pengapuran sendi lutut itu, tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dok? Jadi
untuk yang tidak boleh dilakukan sebenarnya semua tindakan yang melibatkan beban sendinya itu semakin berat. Jadi kalau kita bilang dia suka olahraga, kita harus edukasi ke pasiennya. Sebaiknya ganti olahraganya yang nggak high impact. Jadi nggak banyak lompat-lompat, nggak banyak lari, nggak banyak kondisi squat atau menekuk lutut yang terlalu beresiko dengan terjadinya cedera sendi gitu ya. Itu harus diganti dengan olahraga-olahraga yang sifatnya itu aerobik, yaitu jadi konstan untuk meningkatkan performa jantungnya, seperti misalkan bersepeda atau renang atau makan yoga untuk meningkatkan si ototnya semakin kuat gitu. Apakah nanti dari dokter ortopedi ini memberikan rangkaian olahraga yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi kalau untuk itu kita sebenarnya bareng satu tim. Jadi nggak ortopedi saja yang melakukan tindakan tersebut. Makanya kita ada namanya sistemnya tim bersama dokter rehab medik dan fisioterapi sama dokter gizi tadi Mbak Ranti. Oh gitu. Jadi kalau kita biasanya satu tim. Jadi kalau memang nantinya akan melakukan fisioterapi, kita akan memberikan refer atau merujuk ke dokter-dokter rehab medik untuk melanjutkan terapinya sehingga bareng-bareng men-treatment pasiennya bersama. Kalau di obesitas kita treatment dengan dokter gizi. Kalau masalah ada autoimun atau masalah sakit gula, kita treatment sama penyakit dalam. Jadi memang nggak sama, satu pasien sama pasien yang lainnya tuh beda, treatment pasti beda, penanganannya juga pasti team based ya, Dok? Iya, team based. Berarti untuk terapinya juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Benar. Di Rumah Sakit Restu Kasih sendiri juga kita sudah punya ya, Dok, ya, fisioterapi, gizi. Jadi ketika sahabat kasih memiliki keluhan, ketika menyampaikan ke dokter Ade, dari dokter Ade juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk sahabat kasih semuanya. Dari terapi itu apakah akan diberikan obat-obat tertentu, Dok, untuk pasien? Iya, sebenarnya terapi yang pertama kali itu adalah edukasi. Kasih tahu ke pasiennya bahwa ini adalah suatu proses alamiah yang tidak bisa sebenarnya 100% dicegah, sehingga akan mengalami semua orang, dialami semua orang. Dan kasih tahu ke pasiennya bahwa tidak, pada saat nyeri tidak serta-merta dikakukan saja, karena banyak orang yang nyeri nggak mau bergerak, justru malah nyeri itu sebisa mungkin harus tetap digerakkan supaya si sendinya itu tidak kaku. Nah, memang untuk mengurangi nyerinya memang ada beberapa intervensi ataupun ada beberapa modalitas yang bisa diberikan. Satu memang nurunin berat badan. Nanti kita ada semacam kolaborasi sama rehab medik, diberikan brace untuk mengubah ini kegarisan si lututnya sehingga tidak nyeri. Terus nanti di fisioterapi dikuatkan ototnya, baru kita berikan obat. Nah, obat-obatannya memang ada obat-obatan yang untuk mengurangi peradangan, mengurangi nyeri, melemaskan otot gitu, sampai memang mengurangi nyeri-nyeri karena saraf-saraf di lututnya gitu. Cuman memang itu semua harus berbarengan. Tidak serta-merta ortopedi saja yang melakukan terapi, tapi tim untuk bisa memberikan hasil yang terbaik buat pasiennya. Dari obat-obat yang mungkin akan diberikan ke pasien, apakah ada efek sampingnya, Dok? Ya, jadi obat-obatan yang diberikan itu paling sering kan obat nyeri. Obat nyeri itu sangat erat kaitannya sama gangguan saluran cerna, berarti. Jadi memang sebelum kita memberikan obatnya, harus tanyakan dulu ke pasiennya, apakah ada riwayat sebelumnya ada sakit sebelumnya, ada masalah problem lima, sehingga kita bisa memberikan obat tersebut yang bisa lebih sesuai buat ke pasiennya, yang efek sampingnya lebih minimal buat saluran cerna gitu. Terus ada juga obat-obatan yang misalkan tadi saya bilang buat melemaskan otot. Nah, itu efek sampingnya juga beberapa pasien, apalagi usia tua gitu ya, setelah minum obat itu lemesnya hebat banget, jadi kayak nggak bisa bangun, ngantuk sampai nggak bisa bergerak gitu ya, Dok. Nah, habis itu juga ada obat-obat yang tadi saya bilang itu meredakan nyeri di saraf. Itu efek sampingnya juga bisa bikin semacam vertigo, pusing berputar, dan terutama biasanya pada pasien-pasien yang usia lanjut. Jadi memang sebelum kita memberikan obat-obatan, kita harus melihat kebutuhan pasiennya, apakah memang pasien itu dibutuhkan diberikan obat atau hanya sebatas kita fisioterapi, kita turunin berat badan, atau kita bisa terapi-terapi yang lain untuk mengurangi nyerinya. Jadi selain dari obat memang harus dilakukan terapi ya, Dok? Iya, benar. Ya. Kemudian, Dok, ada sahabat kasih yang menanyakan,
apakah penderita pengapuran sendi lutut harus selalu dioperasi, Dok? Ya, ini operasi adalah jawaban terakhir dari kegagalan semua terapi yang kita bisa lakukan gitu ya. Usaha paling terakhir. Ya, Dok? Jadi jangan pernah takut adanya vonis bahwa oh ya ibu atau bapak mengidap osteoartritis atau pengapuran sendi, oh saya harus dioperasi. Enggak. Karena kita gini, tadi yang saya bilang, mengobati pasien sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, pasiennya orang Islam, saya nggak bisa nekuk, Dok, saya mau sholat bisa duduk di antara dua sujud. Jadi kita lihat tujuannya, apakah kondisi pengapuran sendinya mengganggu aktivitas hari-harinya si pasien. Saya mau balik lagi sholat bisa nekuk. Jadi kita harus memaksimalkan, oh ya kayaknya kalau ini gagal terapi biasa, kita memang harus diberikan operasi sehingga fungsi sendinya bisa lebih baik. Atau bahkan misalkan orang yang Nasrani gitu, Dok saya asalkan lutut saya bisa nekuk 90 derajat, saya bisa duduk di gereja, udah cukup, Dok, naik turun tangga udah cukup. Kita nggak usah operasi, kita bisa memaksimalkan dengan cara tadi, dengan cara berikan obat-obatan, fisioterapi, nurunin berat badan, ataupun memang ada beberapa agen-agen obat untuk yang kita suntikan ke lutut sehingga bisa memperbaiki. Cuman tergantung dari tingkat keparahan dari pengapurannya. Kalau sudah terlalu parah dan memang sudah mengganggu aktivitas hariannya dia dan gagal, ujung-ujungnya akan terapi operasi. Cuman memang kita bisa melihat dari kondisi pasiennya, kebutuhan pasiennya itu apa. Tapi tetap intervensi pertama yaitu edukasi, ya, Dok? Benar, edukasi itu penting sekali, Mbak Ranti. Karena banyak sekali orang yang pengapuran sendi itu, saya pengennya nyerinya hilang, saya nggak mau latihan. Nah itu salah. Itu salah. Kita justru harus nyerinya hilang, tapi pasiennya mau latihan. Gitu. Jadi kita harus edukasi. Edukasi itu paling penting untuk mengobati pasien-pasien pengapuran sendi yang udah usia lanjut ya. Lanjut terutama ya, Dok ya. Kemudian, Dok, jika ada sahabat kasih yang merasakan nyeri yang sangat hebat di bagian lututnya, hal apa yang pertama kali yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa sakitnya, Dok? Ya, nyeri hebat. Kalau untuk pengapuran sendi itu nyeri hebat tuh jarang sekali dialamin. Karena yang tadi saya bilang ini suatu proses bertahap. Jadi kalau dia ada nyeri hebat, kita harus tahu, tanyakan dulu, adakah tindakan atau aktivitas yang memicu cedera baru. Jadi ada cedera baru pada lutut, karena memang sebenarnya apakah, jadi lutut itu kan banyak tadi yang saya bilang komponennya, Mbak Ranti. Tidak hanya sendi saja, jangan-jangan ada peradangan di sekitar sendi, apakah ototnya meradang, apakah memang bantalan sendi yang tadi ada yang robek, sehingga nyerinya semakin hebat. Nah kalau seandainya ada semakin hebat, tindakan pertama satu, memang tidak digerakkan dulu awalnya. Jangan digerakkan dulu, sebaik mungkin kita resting. Jadi kita berikan dia istirahat dulu kakinya atau bagian sendi yang sakit, dan kompres dingin. Kompres dingin itu juga bisa memberikan mengurangi peradangan di sekitar situ, penanganan awal. Dan bila bengkak bisa diangkat kakinya lebih tinggi, diganjel berapa 2-3 bantal sehingga aliran baliknya lebih baik, sehingga bisa lebih mengurangi nyerinya. Dan baru nanti kita minum obat nyeri. Bila setelah tindakan-tindakan itu sudah dilakukan di rumah, udah minum obat nyeri sebelumnya, ternyata memang masih nyeri hebat, nah itu warning sign. Warning sign-nya itu adalah suatu ada tanda jangan-jangan ada cedera baru selain pengapuran. Segera langsung diperiksakan ke dokter ortopedi atau dokter terkait sehingga bisa dicari penyebabnya apa gitu. Tadi dokter sempat menjelaskan ketika merasakan sakit yang hebat jangan digerakkan dan melakukan resting. Restingnya itu seperti apa ya, Dok? Apakah diselonjorkan saja atau bagaimana, Dok? Ya, resting itu artinya pasien itu sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas, ya, berbaring, tiduran. Kalau di lututnya diganjal tadi ya. Kalau misalkan dia harus jalan, kita berikan alat bantu semacam tongkat untuk mengurangi beban yang dialami si sendinya itu, sehingga bisa dialihkan ke sisi yang sehat dan mengurangi nyerinya. Kalau memang itu pasien harus mobilisasi ya, atau jalan gitu ya, jadi harus diberikan alat-alat bantu. Jadi benar-benar dalam 1-2 hari pertama itu harus benar-benar istirahat. Jadi memang tidak digerakkan demi untuk mengurangi nyeri sama peradangannya itu. Nah, kemudian ketika sudah melakukan resting, segera dikompres dengan air dingin ya? Iya, kompres dingin. Kompres dingin untuk meredakan nyerinya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Dok,
pengapuran sendi ini memang tidak dapat dicegah 100%. Namun kita dapat mempersiapkan diri ketika sudah pada masanya. Sebelum sampai masanya kita dapat memeriksakan diri segera mungkin ke dokter AD, bisa di rumah sakit Trastokasi. Ketika sudah dideteksi secara dini, kita akan dapat dengan segera memberikan tindakan-tindakan yang memang mungkin diperlukan. Iya, benar Mbak Ranti. Wah, sahabat kasih, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini, Dok. Sudah diingatkan juga oleh panitia. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya, sama-sama Mbak Ranti, untuk penjelasannya. Semoga sahabat kasih semakin mengenal lebih dalam tentang pengapuran sendi dan cara pencegahannya, Dok. Iya, Mbak Ranti. Namun untuk sahabat kasih jangan khawatir, karena selanjutnya tetap akan ada live Instagram Rumah Sakit Trastokasi yang tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik, dengan pembicara yang berbeda-beda sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Saya Wiranti Wirawan selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak juga untuk Dokter Ade. Saya pamit, sahabat kasih. Nantikan live Instagram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.